Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah jalla wa ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dimudahkan dalam kebaikan, nikmat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nikmat dapat mengamalkannya, nikmat dapat mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Dan berbagai macam nikmat yang lainnya, yang semua nikmat tersebut adalah karena dasar rahmat yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpah curahkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah masuk di bab yang kedua, bab taubat. Hadis terakhir yang kita bahas di nomor keberapa? Hah? Hadis keberapa? Terakhir? Nggak ada yang nyatat. Hadis keberapa terakhir? Tentang yang saling membunuh kemudian dua-duanya masuk neraka, itu sudah ya. Keberapa terakhir itu? Ada yang catat atau tidak? Hadis bab tobat hadis ketiga. Kayaknya udah jauh, Pak. Itu yang seorang yang bertobat kemudian Allah lebih senang itu ya. Taubat sesungguhnya Allah menerima taubat selama belum sakaratul maut. Itu sudah. Hadis tentang seorang laki-laki yang akhirnya genap membunuh 100 orang sudah atau belum? Sudah juga. Berarti sudah bertobat. Tersisa kalau tidak salah berarti ini hadis yang panjang itu ya. Hadis ke-10.
Betul? Hadis yang sangat panjang itu. Ini kalau dibacakan lebih ahsan ya. Ada yang bawa kitabnya? Apa Hari bawa kitabnya? Ada yang panjang nomor 10 itu, Hari. Yang bahasa Arab ini. Masya Allah. Ya udah terjemahin di sana. Tapi yang baca yang hadis yang panjang, bab taubat yang panjang tentang tragedi yang terjadi pada perang Tabuk, di mana sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatakhallaf, tidak ikut serta dalam berperang. Yang kemudian turun ayat menerima taubat mereka. Ya, di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Mana yang bawa kitab ada? Yang kitab terjemahannya? Nggak ada yang bawa kitab. Oh, ini bapaknya ada nih. Yang panjang, Pak. Hadis yang panjang. Nah, coba sini saya pinjam dulu, Pak. Nah, coba. Ya, bab tobat yang hadis panjang. Nah ini Pak. Nah ini bahasa Arabnya juga 2 lembar sini Pak ya. Baik Pak, bacakan ya. Karena panjang, jadi insya Allah sekaligus dibahas dengan faidahnya ya. Barangkali di tengah-tengah pembacaan hadis ini, maka sekaligus disampaikan faidahnya. Baik, mohon diperhatikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang paling panjang ya dalam bab ini. Yaitu nomor urut hadis yang ke-9 berarti ya kalau di urutan di bab taubat. Saya pinjam dulu Pak ya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Beliau adalah salah seorang putra Ka'ab yang mendampingi Ka'ab ketika ia buta. Mengisahkan, saya pernah mendengar Ka'ab bin Malik mengisahkan suatu cerita ketika tidak ikut serta dalam perang Tabuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara umum insya Allah pernah dengar ceritanya ya. Sehingga sebagian sahabat ini akhirnya di apa? Apa hukuman yang diberikan kepada mereka? Diboikot. Ya nggak boleh dijawab salamnya, nggak boleh disalamin, nggak boleh diajak ngobrol, ya dijauhi dan lain sebagainya. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah tertinggal dari suatu peperangan pun yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain dalam perang Tabuk. Hanya saja saya tidak ikut serta dalam perang Badar. Namun beliau tidak mencela seorang pun yang tidak ikut dalam perang Badar. Karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin keluar hendak mencegat kafilah dagang Quraisy, sehingga Allah mempertemukan mereka dan musuh mereka tidak pada waktu yang direncanakan. Ya, jadi berbeda kisahnya dengan perang Tabuk yang memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan secara umum semua para sahabat dalam perang Tabuk. Saya juga hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Aqabah, Bai'atul Aqabah ya.
Baiat Aqabah. Saat kami mengadakan perjanjian untuk berpegang teguh pada Islam. Saya pun tidak mau jika keikutsertaanku dalam Baitul Aqabah ditukar dengan Perang Badar. Sekalipun Perang Badar merupakan momen yang paling banyak diingat oleh banyak orang daripada perjanjian Aqabah. Bahkan sampai saat ini. Ya, orang lebih kenal Perang Badar dengan Baiatul Aqabah. Lebih dikenal. Saat itu menang atau kalah Perang Badar itu? Menang ya. Walaupun jumlah kaum muslimin sedikit. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Betapa banyak kelompok kecil tapi mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Jadi kalau berbicara kekuatan kaum muslimin, maka bicaranya adalah kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, dukungan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian perlindungan yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang paling penting. Di mana hampir 3 kali lipat ya. 300 tahun 1000 sekian. Yang mana sebetulnya dalam Perang Badar itu kaum muslimin dalam tanda kutip ya, pesimis untuk menang. Karena jumlah kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya itu sangat banyak. Sedangkan kaum muslimin jumlahnya masih sedikit. Dan di sana ada doa Rasulullah SAW yang terkenal. Ya Rabb, kata Rasulullah SAW, ya Allah, wahai Tuhanku, intuhlak hadhil isabah. Seandainya engkau kalahkan, engkau binasakan, engkau jadikan kelompok ini kalah dari kelompok kafir ini, lam tu'bad fil ardi abada. Maka setelah kekalahan ini, engkau tidak akan pernah lagi disembah di atas muka bumi ini. Kenapa? Akan mati semuanya. Ya, tetapi kemudian Allah berikan kemenangan. Baik, tentang kisah diri saya saat tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk adalah bahwa keadaan saya belum pernah lebih kuat dan lebih longgar daripada keadaan saya saat tertinggal dalam perang Tabuk. Jadi artinya kesiapannya sebetulnya sudah ada, gitu ya, yang dimiliki oleh Ka'ab, dan keluangan waktu juga ada. Maka beliau mengatakan, demi Allah, sebelumnya saya tidak pernah sama sekali menyediakan 2 kendaraan untuk berperang. Sebagaimana saya menyediakannya untuk perang tersebut, yaitu perang Tabuk. Biasanya Rasulullah SAW menghendaki agar peperangan dilakukan secara tersamar, kecuali perang Tabuk yang dilakukan secara terang-terangan. Karena beliau akan melakukan perang ini dalam cuaca yang sangat panas, menyongsong perjalanan jauh, dan menempuh daerah yang sulit air, serta menghadapi musuh yang cukup banyak. Oleh karena itu, Nabi menjelaskan secara terang-terangan perihal perang ini kepada kaum muslimin agar mereka mempersiapkan perbekalan perang mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi perintahnya sematang-matangnya, sekuat-kuatnya dipersiapkan. Selanjutnya Nabi memberitahukan kepada mereka sesuatu yang beliau inginkan. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW banyak sekali. Nama-nama mereka tidak dihimpun dalam daftar pembukuan. Ka'ab berkata, makanya tidak ada orang yang berniat mangkir kecuali dia menyangka bahwa ia tidak akan ketahuan selama tidak ada wahyu yang turun mengenai hal tersebut. Jadi saking banyaknya, ya sudah, kalau 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang nggak akan ketahuan. Ya. Rasulullah SAW melakukan peperangan tersebut ketika musim buah-buahan telah matang dan cuaca teduh. Oleh karena itu saya sangat tertarik dengan hal ini. Di sisi lain Rasulullah SAW bersama kaum muslimin telah bersiap-siap. Saya juga hendak bersama beliau. Lalu saya pulang, namun tidak menyiapkan perbekalan apapun. Saya berkata dalam hati, jika saya mau, aku mampu melakukan hal itu. Hal ini berlangsung lama sehingga orang-orang telah bersiap-siap dengan serius untuk berangkat. Rasulullah SAW berangkat pada pagi hari bersama kaum muslimin. Sedangkan saya belum melakukan persiapan sedikit pun. Ya, ini kesalahan Ka'ab bin Malik ya. Kemudian saya berniat berangkat pada pagi hari itu, lalu kembali pulang, tetapi saya tidak melakukan apa-apa.
Hal tersebut berlangsung lama sehingga mereka telah jauh. Saya berkata dalam hati, jika saya berangkat, pasti juga saya dapat menyusul mereka. Jadi ditunda-tunda, nanti aja deh. Berangkat, nanti saya bakal nyusul kok. Ya. Seandainya saja saya melakukan hal tersebut, ya ternyata hal itu tidak ditakdirkan pada saya. Jadi kalau Allah takdirkan saya, maka sekalipun mereka sudah berangkat dan jaraknya sudah jauh, maka akan sangat mudah saya mencapai mereka, ya jarak mereka itu. Tapi Allah tidak takdirkan hal itu pada saya. Dengan begitu, maka setiap saya keluar bertemu dengan orang-orang banyak setelah berangkatnya Rasulullah SAW, keadaan sekelilingku selalu menyedihkan hatiku karena saya mengetahui bahwa diriku tidak bisa dijadikan sebagai suatu tuntunan karena telah melakukan kemunafikan atau hanya sebagai seseorang yang dianggap beruzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk golongan kaum yang lemah. Rasulullah SAW baru mengingat saya setelah beliau sampai di Tabuk. Nah, jadi yang katanya nggak bakal ketahuan ternyata terciduk, nggak ada nih orang nih. Mana Ka'ab nih, gitu ya. Beliau bertanya sambil duduk di tengah-tengah kaum di Tabuk. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Lantas seorang dari Bani Salamah berkata, wahai Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekeliling yang indah. Lalu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, alangkah buruknya perkataanmu, demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak mengenal Ka'ab bin Malik melainkan seorang yang baik. Dan memang Ka'ab bin Malik orang yang saleh, orang yang baik, ya. Dan dikenal dengan itu sebagaimana dikatakan tadi di awal. Saat itu Rasulullah SAW hanya terdiam. Ketika masih dalam keadaan tersebut, beliau melihat seseorang memakai pakaian serba putih yang tampak hilang timbul lantaran fata morgana. Rasulullah SAW berkata, semoga saja ia adalah Abu Khaythamah. Ternyata ia adalah Abu Khaythamah al-Ansari. Dialah orang yang bersedekah satu sok kurma ketika orang-orang munafik mencalanya dengan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan satu sok ini. Ka'ab melanjutkan kisahnya. Ketika saya tahu bahwa Rasulullah SAW telah kembali dari Tabuk, saya merasa sedih. Saya mulai mencari alasan untuk berdusta. Nggak mau disalahkan, ya. Saya berkata dalam hati, dengan cara apa saya bisa lepas dari murka beliau besok? Saya meminta beberapa pendapat dari keluarga saya untuk mencari solusinya. Ketika dikatakan bahwa Rasulullah SAW telah datang, maka lenyaplah kebatilan dari diriku. Sehingga saya tahu bahwa saya tidak bisa terlepas diri dengan berdusta kepada beliau terus-menerus. Oleh karena itu, saya bertekad untuk berkata jujur. Ya, kita sampaikan karena ini masih berkaitan dengan judul bab, ya, walaupun cukup panjang. Pada pagi hari Rasulullah SAW telah datang dan kebiasaan beliau ketika baru datang dari suatu perjalanan, terlebih dahulu beliau singgah di masjid. Nah, ini sunnah, ya, para jamaah. Kalau kita melakukan safar, maka pulangnya itu mampir di masjid sholat 2 rakaat sebelum nyampe di rumah, ya. Baik itu safar apapun, ya, baik untuk umroh apapun, ya, atau silaturahim, maka demikian sunnahnya. Tapi sunnah, ya, tidak wajib dan bukan menjadi syarat sebuah safar. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian orang-orang duduk. Ketika beliau melakukan hal itu, orang-orang yang tidak ikut menghadap beliau untuk mengungkapkan alasan dan bersumpah di hadapan beliau. Karena boleh, ya, seseorang yang tidak ikut perang jika dikarenakan uzur, lemah, ya. Jumlah mereka lebih dari 80 orang. Lalu Nabi menerima alasan mereka. Jadi yang 80 orang ini alasannya diterima sama Nabi SAW. Maka Nabi membaiat mereka, memohonkan ampun untuk mereka, dan menyerahkan apa yang mereka sembunyikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, apa yang mereka sembunyikan, kalau bohong, ya Allah, maka aku serahkan kepadamu. Lantas saya menghadap beliau. Nah, ini saatnya Ka'ab bin Malik menghadap Nabi SAW. Ketika saya mengucapkan salam, beliau hanya tersenyum sinis. Wah, ini disinisin oleh orang mulia, ya. Kemudian beliau bersabda, kemarilah. Saya pun datang menghampiri beliau sehingga saya duduk di hadapan beliau. Lalu beliau bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak ikut berperang?
bukankah kamu telah membeli unta? Saya menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh seandainya saya berhadapan dengan selain engkau dari kalangan penduduk di dunia, pastilah engkau melihatku akan terbebas dari kemarahannya lantaran alasan yang saya ungkapkan. Sungguh saya mempunyai kemampuan bersilat lidah. Akan tetapi demi Allah, saya tahu jika hari ini saya bercerita kepadamu dengan cerita bohong yang engkau dapat menerimanya, pastilah Allah akan menjadikanmu murka kepadaku. Karena ya bohong sama Nabi, Allah wahyukan ya ketahuan. Gitu ya. Beda kisahnya dengan orang lain gitu ya. Sungguh saya mengharapkan akibat yang baik dari Allah dengan berkata jujur. Demi Allah, sebenarnya saya tidak mempunyai alasan ketidakhadiran saya dalam berperang. Tidak ada kondisi yang lebih kuat dan lebih mudah pada diri saya daripada ketika saya tidak ikut berperang bersamamu. Lantas Rasulullah SAW bersabda, ini adalah suatu kejujuran. Pergilah sehingga Allah memberikan keputusan untukmu. Jadi biar Allah nanti memberikan keputusan. Beberapa orang dari Bani Salamah bergegas mengikutiku, lantas mereka berkata kepadaku, demi Allah, kami belum pernah melihat engkau melakukan dosa sebelum ini. Sungguh engkau tidak akan membuat alasan kepada Rasulullah SAW sebagaimana alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak ikut berperang. Toh dosamu cukup ditebus dengan istighfar Rasulullah SAW untukmu. Ya kalau engkau berdosa, biar nanti Rasul yang memintakan ampun untukmu. Ka'ab melanjutkan kisahnya, demi Allah, mereka masih terus-menerus mencela saya sehingga rasanya saya ingin kembali lagi menghadap Rasulullah SAW. Lalu saya mengatakan bahwa saya telah berdusta. Kemudian saya bertanya kepada mereka, apakah ada orang lain yang berkata jujur seperti saya? Mereka menjawab, iya, ada 2 orang yang mengatakan hal yang sama dengan apa yang kamu katakan. Lalu dikatakan kepadanya semisal apa yang dikatakan kepadamu. Saya bertanya, siapa mereka berdua itu? Mereka menjawab, Murarah bin Ar-Rabi dan Al-Amri, Murarah Ar-Rabi Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Jadi 3 orang ini sama ya. Nanti hukumannya dengan apa yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab melanjutkan kisahnya, mereka menyebutkan kepadaku 2 laki-laki saleh yang ikut serta dalam perang Badar dan dapat menjadi teladan. Saya pun berlalu setelah mereka menyebutkan kedua nama tersebut kepadaku. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara kepada kami bertiga. Jadi dia apa? Di boikot, ya, di boikot. Tanpa melarang berbicara kepada orang-orang lainnya yang tidak ikut berperang, yang tadi 80 orang itu. Jadi yang di boikot cuma 3 ini. Ka'ab melanjutkan kisahnya. Lantas orang-orang menjauhiku, atau ia mengatakan sikap orang-orang terhadapku mulai berubah. Sehingga dunia ini menjadi asing bagiku. Jadi dunia yang luas terasa sempit. Ya. Dunia sekarang tidak seperti dunia yang pernah saya kenal. Hal ini berlangsung terus selama 50 malam. Bayangkan, bukan 3 hari, bukan. Ya, 50 malam. Sedangkan kedua teman senasibku pasrah dan hanya duduk-duduk di rumah mereka seraya menangis. Sedangkan saya adalah yang paling muda dan paling kuat di antara mereka. Saya pun tetap ikut melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Berkeliling di pasar tanpa ada seorang pun yang mau berbicara denganku. Saya coba menghadap Rasulullah SAW, lalu saya mengucap salam kepada beliau ketika beliau masih di tempatnya sesudah sholat. Saya berkata dalam hati, apakah beliau mau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam atau tidak? Kemudian saya melaksanakan sholat di dekat beliau sambil mencuri pandang kepada beliau. Ketika saya sedang sholat, maka beliau memandang kepadaku. Dan ketika saya menoleh ke arah beliau, maka beliau berpaling dariku. Jadi kalau pas nggak ngeh, Rasul lihat. Tapi ketika beliau ngeh, maka Rasul berpaling. Ketika telah lama kaum muslimin berpaling dari saya berjalan sehingga saya menaiki pagar tembok kebun milik Abu Qatadah. Ia adalah putra pamanku dan merupakan orang yang paling saya sukai. Lantas saya mengucap salam, ia pun tidak mau menjawab salamku. Ya. Saya pun bertanya kepadanya, wahai Abu Qatadah, saya bertanya kepadamu demi Allah, apakah kamu tahu bahwa diriku sangat mencintai Allah dan Rasulnya? Ia pun tetap diam. Lalu saya mengulang lagi dan bertanya lagi, ia pun tetap terdiam. Lantas saya mengulang lagi dan saya bertanya lagi, lalu ia menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kedua mataku berdarah air mata.
Saya pun pulang, saya menaiki pagar tembok lagi. Ya. Baik, ketika saya sedang berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang petani seperti kalangan petani Syam yang membawa makanan untuk dijual di Madinah. Ia berkata, siapa yang dapat menunjukkan kepadaku tentang Ka'ab bin Malik, maka orang-orang pun menunjuk ke arah saya, sehingga petani tersebut mendatangiku. Lalu ia menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Saya adalah orang yang bisa baca tulis, maka saya pun membacanya. Di dalamnya tertulis, perhatikan. Amma ba'du. Telah sampai kepadaku suatu kabar bahwa sahabatmu telah berpaling darimu. Allah tidak akan menempatkanmu di tempat kehinaan ataupun yang dihilangkan haknya. Maka bergabung dengan kami, niscaya kami akan membantumu. Setelah saya selesai membacanya, lalu saya berkata, ini pun termasuk bencana juga. Lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi, kemudian saya membakarnya. Sehingga ketika telah berlangsung 40 hari, dari 50 hari, sedang wahyu tidak kunjung turun. Jadi keputusan dari Allah itu tidak kunjung turun. Tiba-tiba seorang utusan Rasulullah SAW bertandang ke tempatku. Lalu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu agar engkau menyingkir dari istrimu. Oh, tambah berat lagi, Pak. Jadi tadi dari teman-temannya, sekarang dari istrinya pun harus menjauh. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya lakukan? Ia menjawab, tidak usah menceraikan, tetapi menyingkirlah darinya dan janganlah mendekatinya. Jadi istrinya pun nggak boleh menjawab salamnya. Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabatku yang senasib di atas sebagaimana yang dikirimkannya padaku. Lantas saya berkata pada istriku, pulanglah dulu ke keluargamu. Tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan permasalahan ini. Sedang istri Hilal bin Umayyah menghadap Rasulullah SAW. Lalu ia berkata pada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang yang tua renta, yang tidak terurus, ia tidak mempunyai pelayan. Apakah engkau tidak senang andai kata saya tetap melayaninya? Beliau menjawab, tidak. Tetapi jangan sekali-kali ia mendekatimu. Istrinya berkata lagi, demi Allah, sesungguhnya Hilal sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Dan demi Allah, ia senantiasa menangis sejak terjadinya peristiwa itu sampai pada hari ini. Sebagian keluargaku berkata padaku, alangkah baiknya jika engkau meminta izin kepada Rasulullah SAW dalam persoalan istrimu itu. Rasulullah telah mengizinkan kepada istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya. Lantas saya menanggapi, saya tidak akan meminta izin untuk istriku itu kepada Rasulullah SAW. Saya pun tidak tahu bagaimana kira-kira tanggapan Rasulullah seandainya saya meminta izin pada beliau perihal istriku itu. Jadi kalau istri Hilal tadi diizinkan. Sementara saya adalah seorang yang masih muda. Saya pun masih tetap dalam keadaan seperti itu sampai 10 malam. Sehingga jumlahnya menjadi 50 hari terhitung sejak kaum muslimin dilarang berbicara dengan kami. Selanjutnya pada pagi hari di hari ke-50 saya melaksanakan sholat subuh di bagian atas salah satu rumah keluarga kami. Kemudian pada saat saya sedang duduk dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah mengenai kami, yakni jiwaku terasa amat sesak, sedang bumi yang luas terasa sempit bagiku. Tiba-tiba saya mendengar suara seseorang berteriak berada di atas gunung, di atas gunung Sala dengan suara yang amat keras. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Kontan saya pun tersungkur bersujud. Saya yakin bahwa telah ada suatu yang melegakan diriku. Rasulullah telah menyampaikan pada orang-orang bahwa tobat kami bertiga telah diterima Allah. Ya. Nah ini inti daripada bab judul kita ya. Ketika beliau selesai melaksanakan sholat subuh, maka orang-orang pun menyampaikan kabar gembira tersebut pada kami. Dan ada pula orang-orang yang menyampaikan kabar gembira tersebut kepada kedua sahabatku yang senasib. Ada seorang dari Bani Aslam yang dengan lekas melarikan kudanya serta bergegas menuju ke tempatku. Ia menaiki gunung dan suaranya lebih cepat terdengar olehku daripada datangnya kuda itu sendiri. Setelah orang yang tadi suaranya saya dengar telah datang, ia pun menyampaikan kabar gembira padaku. Kemudian saya melepaskan kedua pakaianku dan saya berikan kepadanya untuk dipakai sebagai hadiah atas kabar gembira yang disampaikannya itu. Demi Allah, saya tidak mempunyai pakaian selain pakaian tersebut pada hari itu. Maka saya pun meminjam 2 potong pakaian lalu saya memakainya. Selanjutnya saya berangkat menuju ke tempat Rasulullah SAW. Orang-orang pun menyambut kedatanganku itu sekelompok demi sekelompok seraya mengucapkan selamat kepadaku lantaran tobatku telah diterima. Mereka berkata kepadaku, bergembiralah hatimu karena Allah telah menerima tobatmu.
Setelah saya memasuki masjid, ternyata di sana Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dan di sekelilingnya terdapat beberapa sahabat. Talha bin Ubaidillah lalu berlari-lari kecil untuk menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini inti daripada kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang mendapatkan hukuman yang sama dengan Ka'ab bin Malik, yaitu diboikot oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dan jamaah sekalian ingin kami tegaskan, ini atas perintah Allah melalui sabda Rasulullah SAW. Dan jangan kemudian hadis ini digunakan serampangan untuk memboikot orang lain, ya. Karena ada tuh jamaah tahdzir ya, yang kalau kita salam sepenampilan dengan mereka gitu ya, yang katanya akidahnya sama tapi salamnya pun tidak mau dijawab ya. Nanti alasannya ya macam-macam. Nah, ini Ka'ab bin Malik aja sampai 50 hari kok gitu ya. Nah, ini seumur hidup masalahnya, bukan 50 hari juga ya. Baik. Ini tidak kami selesaikan sampai akhir ya, karena masih cukup panjang juga ternyata ya. Intinya para jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, berbeda dengan zaman kita sekarang ya. Dulu sahabat ketika ada suatu tragedi, kemudian ada keputusan yang turun melalui wahyu dari Allah ataupun dari sabda Rasulullah SAW, maka ini yang membuat mereka bisa bahagia. Kenapa? Karena bisa dipastikan taubat mereka diterima, dosa mereka diampuni. Ya, berbeda dengan kita yang semua itu nggak bisa kita pastikan. Kita hanya bisa memahami ayat-ayat yang memang sifatnya umum. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah menerima taubat seorang hamba. Sebesar apapun dosanya, ketika dia bertobat maka akan diterima. Ya, diampuni dosanya. Tapi karena kita tidak tahu pasti apakah kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak berhenti untuk senantiasa beristighfar. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya, bukan pakai perasaan sampai saya merasa saya sudah istiqomah, sudah jauh jaraknya dengan dosa, sudah tidak melakukannya lagi, sudah ada penyesalan, berarti sudah pasti. Enggak. Allah mengampuninya pasti, tapi ampunan itu sudah sampai ke kita atau tidak, kita belum bisa memastikannya. Makanya taubatnya, istighfarnya tidak berhenti. Dan terus menerus dia lakukan sampai akhir hayat. Ya. Nah, itu bedanya, beda kondisi antara zaman sekarang kita dengan zaman ketika Nabi SAW masih hidup, sehingga Nabi bisa menyampaikan sabdanya, atau kemudian Nabi sampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari hadis ini juga jangan kemudian disalahpahami ya untuk para istri ini. Boikot suaminya ya. Nah, jangan diajak ngomong, atau sebaliknya. Suami tidak ngajak ngomong istri dan lain sebagainya. 50 malam, gimana 50 malam nih ya? Berarti hampir 2 bulan ya. Nah, maka ini beda kondisinya, karena berkaitan dengan boikot seorang muslim, hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Kata Nabi SAW, la yahjar akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang mukmin memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Artinya berarti kalau 3 hari ketika seorang itu ada clash, ya ada masalah, maka itu diizinkan. Ya, tetapi kalau lebih dari 3 hari, maka itu yang dipermasalahkan. Ya. Ini musihinya maksudnya dalam arti ketika salam tidak dijawab, ya, atau tidak mau menyampaikan salam. Ya, beda memang ketika kondisinya terpisah, maka nggak wajib ya, karena sebagaimana kita ke teman-teman lain yang nggak punya masalah pun kan nggak diwajibkan kita sapa salamin satu-satu, nggak. Tapi ketika mereka sampaikan salam kepada kita, ya wajib
untuk menjawab salam mereka. Baik. Fadhal, Pak. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa beberapa hadis ya yang kami akan bacakan. Ini ada hadis yang berkaitan dengan seorang wanita hamil disebabkan karena hamil dari perzinahan. Ini sudah atau belum? Belum ya, tapi insya Allah sudah ma'ruf, sudah sangat masyhur. Di mana wanita ini, wanita dari Bani Juhainah, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta ditegakkan had, itu apa? Dirajam bagi yang sudah menikah. Di hukum bagi laki-laki atau wanita yang sudah menikah maka dirajam. Dan dirajam itu dilempari batu yang besar batunya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Apa hikmah di rajam itu? Karena ketika berzina itu seluruh tubuhnya ikut merasakan kelezatan dalam dosa tersebut. Maka dia pantas merasakan, semua tubuhnya pantas merasakan rasa sakitnya. Ya, itu hikmah dirajam. Berbeda dengan yang belum menikah. Nah, maka jemaah azan ya Allah wa yakum ajmain, dari hadis ini, hadis berkaitan dengan wanita yang meminta kepada Nabi untuk ditegakkan hukum had yaitu rajam, maka di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis tersebut bahwa seorang boleh mengakui zinanya kalau untuk ditegakkan hukum. Tapi kalau menceritakan untuk membuka aib maka tidak boleh. Nah, berarti di zaman sekarang berlaku atau tidak? Menyampaikan zina itu nggak berlaku karena hukum Islam nggak ditegakkan di sini ya, di negeri kita Indonesia. Maka nggak perlu. Ya cukup ketika seorang itu melakukan dosa, apapun dosanya, zina, minum khamar, dan lain-lain, maka cukup antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala bertobat. Nggak perlu dia sampaikan, ini gimana saya mau tobat. Ya sudah, orang semua tahu tobat, Allah terima. Ya, karena dia laporan ke siapapun, datang ke ustadz sini, ustadz sana, dan sehingga banyak orang yang tahu, ya justru akan membuka keburukan dia. Jadi bedakan antara hukum menyampaikan untuk ditegakkan hukum dan menyampaikan yang membuka aib dia sendiri. Karena hukum asal aib itu harus ditutup. Aib itu berkaitan dengan hadis wanita yang hamil karena perzinahan ya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, belum kita akan masuk ke bab sabar ya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam mil'u wadin malan la ahabba anna lahu ilaihi mithlahu wa la yamla 'aina ibni Adam illa turab wa yatubullahu 'ala man tab." Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah yang isinya harta, maka dia akan berharap lembah lain yang isinya apa? Harta. Dan tidak ada yang bisa memenuhi keinginan hawa nafsunya kecuali tanah. Atau dalam riwayat lain, walan yamla fahu illa turab. Tidak bisa disumpel tuh mulut kecuali dengan tanah. Maksudnya apa? Maksudnya mati, ya. Udah dia nggak akan berharap lagi, ya Allah pengen duit, ya Allah pengen kaya, pengen rumah megah, pengen mobil mewah, enggak. Kalau udah mati udah nggak ada berharap lagi. Wa yatubullahu 'ala man tab, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah taala.
Hadis ini menunjukkan bahwasannya manusia sifat dasarnya adalah memiliki sifat tamak terhadap dunia. Lihat, kalau dia punya satu lembah, tahu satu lembah Pak? Satu lembah, isinya harta. Maka dia tidak akan berhenti sampai di situ berharapnya. Dia pengen satu lembah lagi isinya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua para jemaah sekalian. Kalau kita cerdas, berakal, dan mau menggunakan akal kita tersebut, maka kita tidak akan pernah disibukkan dengan dunia. Apalagi setelah Allah memberikan kecukupan kepada kita. Ya, nggak akan, Pak. Makanya saya sering kasih contoh, orang sudah kaya, uangnya miliaran, triliunan, tapi terus sibuk. Ya, dengan alasan ini itu, kebutuhan yang makinnya, tapi kan cukup itu. Ya mau alasan apa lagi? Dulu alasannya apa? Biar bisa mencukupi hidup. Biar bisa mensekolahkan anak-anak. Biar bisa melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi dan seterusnya. Tapi setelah itu semua tergapai, ya terus saja nggak akan ada habisnya. Ya, maka seorang hendaknya senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan hati yang qanaah. Hati yang senantiasa merasa cukup. Karena termasuk kenikmatan dan kebahagiaan hati ketika hati tersebut bisa menerima dan merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, itu tersisa satu hadis lagi ya dari bab taubat ini. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullah." Ini sebaliknya daripada kisah sebelumnya, Pak. Kalau kisah sebelumnya apa? Al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Kalau ini Allah tertawa kepada rajulaini, kepada dua orang laki-laki, yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Salah satu dari keduanya membunuh. Jadi yang satu membunuh yang satunya lagi. Tertawa kenapa? Yadkhulani al-jannah. Karena ternyata dua-duanya masuk surga. Kalau kemarin dua-duanya masuk neraka. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Ya. Yang satu berperang di jalan Allah, maka dia terbunuh. Summa yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah menerima tobat kepada orang yang membunuh. Fayuslimu fayustashhad. Kemudian dia masuk Islam dan dia pun mati syahid. Dua-duanya masuk surga. Bisa dipahami ya? Jadi yang satu berperang di jalan Allah, berarti dia mukmin, itu ya. Dia mukmin, dia muslim di jalan Allah. Kemudian dibunuh. Berarti apa? Masuk surga, syahid. Berarti yang terbunuh masuk surga. Lah, kok bisa yang satu ini yang membunuh masuk surga juga? Karena ternyata dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pergi berperang juga, kemudian mati syahid. Artinya apa? Artinya pembicaraan hadis yang kemarin yang sebelumnya berarti dia membunuh dan tidak bertobat. Ya. Nah, sekarang berarti apa? Berarti sebesar apapun dosa, bahkan membunuh pun kalau bertobat kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menerangkan kepada kita, kata Syekh Utsaimin, bahwa orang kafir apabila dia bertobat dari kekufurannya, walaupun sebelumnya dia telah membunuh seseorang dari kalangan kaum muslimin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Jadi semua dosanya, dosa membunuhnya, dosa zinanya dan lain sebagainya, dengan dia masuk Islam,
maka semuanya dihapuskan dosanya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-Islam yahdimu ma qablahu, yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan semua dosa-dosa yang sebelumnya. Artinya apa? Kalau orang masuk Islam jadi mu'alaf, maka dosa-dosa yang sebelumnya di masa dia kufur diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berarti mulai lagi dari nol. Ya, itu nikmatnya masuk ke dalam Islam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini hadis terakhir dari bab At-Taubah. Jadi sudah 2 judul ya dalam pembahasan kitab Birrus Shalihin yang sudah kita selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan berikutnya di bab As-Sabr, bab kesabaran. Insyaallah. Sebelum kita lanjutkan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dari judul sebelumnya, pembahasan sebelumnya yang sudah kita bahas, ya dari pertemuan ini ataupun pertemuan yang sebelumnya, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ya, mau bertanya langsung silakan. Silakan, Pak. Orang kafir itu hanya itu tidak mungkin apakah kebaikan dia atau dia di atas sebagai pahala sebagai Orang kafir, pahalanya itu apakah dia pahala di masa kufurnya. Ada hadis menerangkan khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Sebaik-baik kalian ketika kalian masa di jahiliyah, maka kalian menjadi orang terbaik ketika dia masuk ke dalam Islam. Ya, berkaitan dengan pahala, Allahu a'lam bishawab. Ketika kebaikan itu dibangun di atas kekufuran, belum di atas keislaman, wallahu a'lam bishawab, berarti belum ditetapkan. Karena syarat diterimanya amal soleh diantaranya apa? Al-Islam. Ya, syarat ibadah itu diantaranya kalau diterimanya saja kan ikhlas, harus ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia tidak mendasarinya dengan keislaman, ya sama seperti orang-orang kafir lainnya yang kebaikannya itu tidak akan bermanfaat untuk akhiratnya, kecuali kebaikan itu hanya akan dibalas untuk di dunianya. Jadi wallahu alam ya. Dari hadis itu kami memahami bahwa pahalanya ya tidak ditetapkan untuknya. Gitu ya. Wallahu alam bishawab. Baik, silakan ada lagi? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya manusia
sudah taubat nasuha, tapi tetap saja peluang untuk dia terjatuh lagi sangat memungkinkan. Maka apa solusi terbaik ketika dia sudah berusaha, bertekad, menyesali, meninggalkan, bahkan teman-temannya dia hindari, tempat dan kondisi-kondisi yang bisa menghantarkan dia jatuh pada dosa itu dia tinggalkan juga. Tapi kemudian barangkali jatuh lagi. Ya, setelah misalnya sekian bulan, setelah sekian tahun jatuh lagi. Maka apa solusi terbaik? Solusi terbaik tobat lagi. Ya. Solusi terbaik apa? Tobat lagi. Sebagaimana di awal dia sudah tobat, maka tobat dari dosa-dosa tersebut diterima sama Allah, maka ketika jatuh, ya tobat lagi. Begitu terus. Ya. Dan bukan berarti orang yang sungguh-sungguh dalam bertobat dikatakan, ini orang berarti main-main dalam tobat. Enggak. Yang tahu antara dia dengan Allah. Dia sudah berusaha, kemudian jatuh lagi, dia tobat lagi. Maka Allah yang maha tahu. Berbeda ketika memang dia main-main, tobat. Tapi ternyata hatinya nggak sungguh-sungguh. Allah juga maha tahu tuh. Kemudian ternyata baru selang beberapa hari dia lakukan lagi. Kemudian, tobat lagi. Terus selang beberapa hari, ini beda main-main. Ya. Jadi tobat dengan istighfar sebetulnya satu makna ya, minta ampun sama Allah. Tapi hanya saja kalau istighfar bisa saja hanya muqaddimah dengan lisannya, tapi tidak dengan perbuatannya. Yaitu apa? Meninggalkan, menyesali, begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan semua alam nih. Jadi sebelum yang mualaf ini, Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Maka orang Nasrani agak ketakutan dengan orang Kristen yang jangan tapi yang lebih pasti lebih yang ini pasti kan ada agak. Nah, orang Kristen sekarang ada dia yang malah dia ngakuin bahwa meninggal Quran itu berbeda dengan dia yang berada sekarang. Maka kita tahu kan bahwa umat yang kita itu dipercayai namanya Hawariyun ya. Hawariyun itu benar-benar bahkan itu nanti bagus. Kalau Nasoro ya. Ustaz Iman dijelaskan. Ya. Orang Nasrani, orang Yahudi di zamannya Muslim. Di zamannya Muslim. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ya, masih di awal-awal Al-Baqarah. Ayat yang ke-62. Innal ladzina amanu, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang beriman. Wal ladzina hadu, dan orang Yahudi. Wan nasara, dan orang Nasrani. Was-sabiin, dan orang-orang Sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila sholihan, dan beramal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, dan tidak ada rasa sedih. Berarti di sini disebutkan apa? Orang Yahudi, orang Nasrani juga orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi di sini adalah mereka yang masih murni, bukan yang sekarang. Kristen yang sekarang, Nasrani yang sekarang. Nah, kalau mereka dikatakan ahlul kitab, itu yang dikhilafkan oleh para ulama. Ahlul kitabnya, ya. Sebagian ulama mengatakan karena mereka sudah berbuat syirik, merubah isi kitab, menyimpangkan, memalingkan dan lain sebagainya, maka mereka tidak lagi dikatakan ahlul kitab. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat, mereka tetap ahlul kitab. Ya, yang makanan mereka, sembelihan mereka itu halal bagi kita. Begitu, ya. Kalau bicara kitab. Nah, adapun Hawariyun itu seperti sahabat-sahabat khususnya Nabi Isa alaihissalam. Pengikut-pengikut yang setianya. Gitu, Pak. Nah, maka ya, zaman sekarang ya tidak sama dengan zaman dulu.
Karena kalau sekarang ya semua agama, apapun dengan apapun mazhabnya, dengan apapun warnanya, dengan apapun bentuknya, dengan apapun istilahnya, maka semua agama kekufuran dan kesyirikan. Yang kalau mereka mati di atas agama tersebut, dipastikan masuk neraka. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan itu? Ulama siapa? Bukan Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang sahih, "Ma sami'a bi Yahudiyyun wala Nasraniyyun." Tidak ada orang yang mendengar aku diutus, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, walam yu'min bi, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, illa min ashabin nar, kecuali mereka nanti mati dan akan menjadi penghuni neraka. Jadi tidak dianggap lagi mereka beriman, tidak. Ya. Walaupun istilah ahlul kitabnya masih melekat dengan mereka. Begitu, Pak. Jadi paham, Pak ya? Oh, yang tadi yang bisa itu salah satu dari wali itu namanya. Kenapa? Misalkan diangkat dari kekuatan. Jadi penggantinya itu namanya. Pengganti siapanya? Yang saling itu. Orang yang diganti ada siapa namanya? Nama enggak. Nama di Quran enggak. Tapi ada ahli sejarah mengatakan kan demikian. Wallahu a'lam. Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Malik yang dari perang di masa itu sehingga turunnya wahyu, kemudian boikot selama 50 hari atas menjadi juga bagi seseorang di masa itu yang sudah perang tidak diboikot selama 60 hari itu. Kemudian pertanyaan keduanya, Bagaimana pertanyaan pertama? Menjadi hukum dari yang turun pada Abdul Malik menjadi hukum bagi seseorang yang tidak ikut berperang di boikot selama 50 hari, tidak ada bicara gitu. Bukan khusus mereka aja maksudnya, bukan khusus perang itu saja. Dan yang kedua, kenapa untuk peristiwa itu sampai menunggu tidak bisa memutuskan di saat itu sampai menunggu waktu dari Allah, apakah peristiwa itu hal yang baru yang terjadi pada saat itu atau bagaimana gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah alam, memang ini peristiwa yang sangat sangat terkenal ya, peristiwa besar, sehingga yang kami baca dan kami dengar memang tidak terjadi di perang-perang lainnya. Ya, yang yang nggak ikut, yang sebelumnya kan begitu. Ka'ab bin Malik mengatakan tidak ikut dalam perang Badar, ya. Tapi tidak sama hukumannya dengan yang di perang Tabuk tadi. Ya, artinya apa? Artinya memang ini hukum yang terjadi saat kejadian itu saja. Karena yang kita baca, ya Nabi nggak menghukum di sahabat-sahabat lain, yang dihukum ini cuma 3 itu, ya. Dan tidak kemudian di perang-perang lain berlaku, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Karena ya setelahnya banyak juga seperti Allahu a'lam ya, apakah jadi berubah gitu ya hukumnya, ya bukan, ya sejauh yang kami tahu ya memang ini keputusan Nabi untuk memberikan pelajaran, dan itu terjadi ya hanya itu saja, yang tidak terjadi sebelumnya maupun setelahnya, begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi pada pertanyaan Ustadz, selalunya saya ketika sudah bertobat akan kembali kepada dosa yang sama. Lalu saya bertobat lagi, begitu seterusnya. Apa tobat saya diterima? Mohon doanya Ustadz agar memudahkan menjauhi dosa. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau dia sungguh-sungguh, dia sudah bertekad, dia sudah berusaha, berlalu waktu, kemudian dia jatuh lagi, tobat lagi. Diterima sama Allah, jangan berputus asa.
Kalau ada orang yang mengatakan tobat yang tidak diterima, sampaikan dalilnya. Kecuali dia berikan keterangan. Kalau hati Anda tidak bersungguh-sungguh, kalau hati Anda berbohong, Allah Maha tahu. Maka itu yang menyebabkan tidak terima tobatnya. Tapi kalau kesungguhan hati, tekadnya sudah ada, penyesalannya ada, dia tinggalkan dosa, dia sudah mohon sama Allah, kemudian jarak waktu sudah panjang, jatuh lagi, ya tobat lagi. Itu kejujuran dalam bertobat. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya, jadi jangan berputus asa, jangan dengar was-was syaitan sehingga membuat kita akhirnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sepupu saya telah pindah agama murtad. Wal'iyadzubillah. Bagaimana amalan orang tua yang telah mendidik anaknya tetapi gagal? Dan qadarullah ayahnya sekarang sudah meninggal. Apakah akan dipertanggungjawabkan oleh sang ayah pindah agama karena menikah dengan non-muslim? Ya, ini kejadian yang sangat banyak ya. Fenomena-fenomena yang sudah tidak aneh ini. Baik, pahala kebaikan seorang muslim itu tidak akan hilang. Ya, sekalipun dia sebagaimana yang sudah kita sampaikan di tentang bab niat, dia sedekah ternyata salah sasaran. Dapat nggak pahalanya? Tetap dapat. Dia didik, anaknya gagal. Pahala ngedidiknya hilang nggak? Nggak hilang. Kenapa? Karena mendidik itu kewajiban, perintah yang harus dijalankan. Adapun hasil bukan dia yang tentukan, hasil Allah yang tentukan. Maka dengan anaknya tetap jadi murtad dan sebagainya, gagal intinya, maka pahala mendidik orang tua tidak hilang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ayahnya akan diminta pertanggungjawaban? Ya tidak. Kalau sudah menyampaikan, maka lepas pertanggungjawabannya. Makanya salah satu tujuan kita menyampaikan adalah apa? Agar lepas tanggung jawab kita, hisab kita nanti kelak di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya sebagaimana Nabi pernah mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma baligh. Ya Allah, saksikan kalau aku sudah sampaikan. Berarti apa? Lepas tanggung jawab saya. Risalah yang engkau tuntutkan kepadaku untuk aku sampaikan kepada umat, ya Allah, sudah aku sampaikan dan engkau saksinya. Allahumma baligh, Allahumma baligh. Allah maballaghtu. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya, maka demikian pula dengan kita dan setiap orang tua. Ka'ab bin Malik diboikot karena sikap bohongnya atau karena tidak ikut serta perang Tabuk ya. Adapun sahabat-sahabat lainnya, ya wallahu a'lam bishawab. Karena tadi kalimat yang disampaikan dalam kisah tersebut, Ka'ab bin Malik mengatakan apa? Rasulullah SAW menyerahkan urusannya. Apakah ada yang berbohong atau tidak, diserahkan oleh Rasul urusannya kepada Allah. Dan tidak setiap orang dibongkar aibnya oleh Allah kepada Rasul. Oleh Rasul ini bohong nih. Enggak setiap orang. Ya. Jadi kenapa beda perlakuannya? Karena memang itu alasan yang diterima sama Rasul, tapi sisanya diserahkan sama Allah. Ya, sedangkan Ka'ab bin Malik ini, kemudian yang dua lainnya, ya, dialah yang kemudian alasannya tidak diterima dan mendapatkan sanksi tersebut. Begitu ya alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kalau sekarang anak yang bisa saja lalu itu akan ditimbulkan kembali dan seperti itu ya, wa'iyyakum. Mudah-mudahan terdengar di akhwatnya. Ibu-ibu kedengaran pertanyaannya? Kurang jelas. Baik.
Mana speakernya? Ana suruh ulang lagi panjang juga nih. Nggak ada speaker, dua speaker nggak ada. Ya intinya, ketika seorang itu sudah sungguh-sungguh bertobat, katanya tetap dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Ya, katanya tetap dimintai pertanggungjawaban karena catatannya sudah tetap tercatat walaupun sudah tobat. Dan kemudian pernah mendengar juga penjelasan ketika seorang itu tobat, walaupun sudah sungguh-sungguh tobat, maka bisa jadi dampak dosa tersebut berefek kepada anak-anaknya. Apakah benar seperti itu atau tidak? Maka jawabannya kalau begitu, kalau hukumnya begitu, gak ada orang yang mau tobat. Benar nggak? Benar? Dosanya nanti dipertanggungjawabkan, tobat. Kemudian nanti anak-anaknya tetap misalnya bangor, baung, nakal, dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau begitu, orang akan bertobat sudah putus asa duluan, sudah mundur duluan. Ngapain tobat kalau begitu? Maka ya jawabannya, wallahu a'lam bishawab, setiap catatan memang tidak dihapuskan. Dan akan Allah tampakkan. Bahkan Allah ungkit nanti. Ketika seorang hamba itu dipanggil satu-satu sama Allah. Nah, tapi bedanya begini para jamaah. Ada dosa yang nanti sama Allah dibeberkan di hadapan makhluk. Ada dosa yang memang Allah sembunyikan, Allah tutup. Baik di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi hanya diungkit saja antara Allah dengan dirinya. Apa salah satu sebabnya? Salah satu sebabnya kita nggak pernah nguntitin orang. Nggak pernah gibahin orang. Nggak pernah bongkar buka aib orang. Itu yang menyebabkan dosa kita juga ditutup sama Allah nanti. Tapi kalau suka ngumbar aib orang, cari-cari kesalahan orang, disebarkan. Ada yang gurunya bahkan, gurunya digibahin, gurunya disebarkan aibnya. Siap-siap nih nanti Allah akan bukakan di hadapan makhluknya. Bayangkan, kalau sekarang mungkin yang tahu ya viral berapa orang, nanti dibongkar di seluruh alal khalaiq. Itu hadisnya. Di semua penduduk bumi. Jadi tahu, oh ini orang ini jenggotan, saya kira alim ternyata pendosa tuh. Oh malu dia. Akan merasa malu. Kenapa? Karena dia suka bongkar aib di dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, Man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, nanti dia akan tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Ada yang hanya antara dia dengan Allah. Sebagaimana hadis yang sahih. Ya. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga mungkin akan ada. Yaitu apa? Ketika seorang hamba itu sampai pada hari di mana dia dihisab sama Allah dosa-dosanya. Maka dia apa? Maka dia berkhalwat dengan Allah, berduaan dengan Allah. Setiap hamba. Ya, dan lihat berapa juta manusia, puluhan juta dari mulai Bani Adam dan seterusnya, miliaran bahkan sampai nanti hari kiamat, tapi satu-satu sama Allah dipanggil. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi Allah mengatakan, ya, yauma kadza fa'alta kadza, wahai fulan, Allah ungkit satu-satu. Pada hari A, pada hari anu engkau melakukan anu, betul? Maka dia mengatakan bala ya Rabb, ya Allah. Yaumu kadza taf'al kadza. Pada hari ini kamu lakukan ini juga, betul atau tidak? Maka dia mengatakan bala ya Rabb, ya Rabb. Lalu kemudian Allah mengatakan, satartu laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Wahai hambaku, ketahuilah aku telah tutup dosa-dosamu tersebut, aib-aibmu tersebut di dunia, dan hari ini aku ampuni semuanya. Dan semoga saya dan kita semuanya termasuk dalam golongan tersebut. Ini kebahagiaan yang hakiki, Pak. Ketika seorang hamba aibnya semuanya, dan dia bahkan hadisnya mengatakan dia sudah menganggap dirinya dhanna annahu sayahlik. Dia mengira dirinya pasti binasa sudah. Kenapa? Dosanya sudah diungkap semua sama Allah. Mau apa lagi? Udah tinggal masuk neraka aja. Tapi ternyata Allah mengatakan, atau tutup loh aibmu di dunia, dan sekarang saya ampuni dosa kamu. Oh, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka diampunkannya dosa adalah nikmat yang paling besar nanti pada hari kiamat. Karena dengan diampunkannya dosa, orang itu dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi ini jawabannya.
ditutup aibnya, diampuni dosanya, dan tidak diminta pertanggungjawaban ketika dia benar-benar bertaubat. Itu fungsinya taubat. Yang kedua, apakah berefek nanti kepada anak-anaknya kalau dia sudah taubat sungguh-sungguh? Maka jawabannya tergantung. Nggak pasti. Tapi bisa jadi. Untuk apa? Bisa jadi untuk ujian. Jadi hikmahnya untuk ujian. Apakah Allah menguji tobat dia? Apakah dengan diuji dengan anak yang misalnya dosanya sama sebagaimana yang dilakukan orang tua itu, apakah orang ini tetap berada di jalan taubatnya atau tidak? Apakah dia bersabar atau tidak? Apakah dia tetap berharap wajah Allah atau tidak? Begitu. Jadi kadang Allah menguji dengan cara seperti itu. Tapi ini bukan kepastian. Orang berdosa pasti nanti dihukum. Nggak boleh. Siapa yang bisa memastikan itu? Nggak ada. Nggak ada dalil menyatakan bahwasanya dipastikan orang yang sungguh tobat dengan sungguh-sungguh, dia pun nanti akan merasakan kenakalan anaknya, dosanya sama karena orang tuanya dulunya berdosa. Tidak demikian. Ya. Walaupun ada kisah menyatakan seorang ulama mengatakan, aku melihat perubahan sikap dari anak istriku, bahkan hewan tungganganku, karena apa? Dosa yang pernah aku lakukan di masa lalu. Nah, itu ujian bagi dia. Nah, ketika dia bersabar dengan itu, ya bukan sekedar dosa yang dihapuskan sama Allah, diangkat derajatnya. Nah, jadi makanya taubat itu apa? Taubat itu selain diampunkan dosa, dihilangkan juga dari dampak-dampak buruknya. Termasuk apa? Dampak buruk yang akan muncul dari keturunannya. Kemudian pertanggungjawaban di akhiratnya, hisabnya yang berat. Semuanya dihilangkan dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Terpahami? Begitu ya. Jadi jangan khawatir dengan itu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan? Baik, kita bahas satu hadis ya dari kitab Riyadhus Shalihin, bab sabar. Kalau kita sampaikan maknanya saja ya, insyaallah. Bab yang ketiga, bab as-sabr. Bab sabar. Baik, pertanyaannya, apa arti sabar? Sabar. Hah? Sabar itu apa? Menahan diri, ya. Betul, habsun nafas. Menahan diri. Itu secara bahasa. Al-habsu. Dan dari istilah syar'i, sabar itu menahan diri dari 3 perkara. Menahan diri pada 3 perkara. Yang pertama, menahan diri di atas ketaatan kepada Allah. Sabar yang pertama yaitu apa? Menahan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita duduk di majelis ilmu ini butuh sabar nggak? Butuh sabar. Kalau nggak sabar, pengennya kulineran, jalan-jalan, sepedaan, motoran. Nah, kenapa bertahan kita duduk di sini? Ya karena kita terapkan sabar itu. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Asal yang kedua, ala maharimillah. Sabar dari yang diharamkan Allah. Ya. Maksudnya apa? Berarti menahan diri untuk tidak jatuh kepada apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar yang ketiga. Nah, yang kedua. Yang ketiga, ala aqdarillahil mu'limah. Sabar menghadapi takdir Allah yang tidak sesuai dengan harapan. Takdir Allah yang menyedihkan. Ya, takdir Allah yang enggak mengenakan. Maka butuh kesabaran. Adapun dalil, ya beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, di antaranya surat Ali Imran, banyak sebetulnya, tapi ini beberapa saja. Ali Imran ayat 200, yang punya bukunya, ya insyaallah lebih mudah ya. Ali Imran 200, Al-Baqarah 155, Az-Zumar ayat 10,
Asy-Syura ayat 43 dan seterusnya ya. Saya bacakan yang pertama Ali Imran ayat 200. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Lihat kalimatnya para jemaah. Sampai 2 kali Allah perintahkan. Isbiru wasabiru. Wazannya berbeda. Timbangan dalam pembahasan ilmu sharafnya berbeda. Karena ketika wazan dalam ilmu sharaf itu berbeda, maka maknanya pun berbeda. Isbiru wasabiru. Apa makna sabiru? Maka ada kalimat apa? Tambahan. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Jadi kalau ada orang sabar, ibu-ibu, para jamaah sekalian, bapak-bapak, saya sudah sabar. Mau apa lagi? Ya kuatin lagi sabarnya. Nah itu kalimatnya ya. Isbir wa sabir. Isbir wa sabir. Saya sudah berusaha sabar. Ya sabarkan lagi kesabarannya itu. Gitu. Jadi bersabar di atas kesabaran. Dan bersabar di atas kesabaran yang sudah disabarkan. Terus begitu. Ya, itu perintahnya. Kemudian Allah mengatakan ya terkait dengan sebuah sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak akan mungkin lepas dari kita. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum. Sungguh pasti kami akan menguji kalian. Dengan sedikit bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Wal ju', lapar. Wa naqsi minal amwal, kurangnya harta. Wal anfus, kurang jiwa. Wa samarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berbahagialah orang-orang yang sabar. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Demikian pula apa keutamaan orang yang sabar? Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang sabar itu pahalanya disempurnakan tanpa batas. Artinya apa? Unlimited. Lagi tidur, lagi makan, lagi berdiri, lagi duduk, pahalanya tetap mengalir kalau sabar. Karena kenapa? Karena hidup ini semuanya ujian. Dan ujian itu ada 2. Ada ujian yang sifatnya kebaikan, ada ujian yang sifatnya keburukan, dan semuanya ujian. Karena ad-dunya darul ibtila, dunia ini tempat manusia diuji. Jadi jangan anggap si kaya ini nggak diuji. Jangan anggap si orang sehat ini nggak diuji. Jangan anggap orang yang bisnisnya lancar nggak diuji. Mereka sama diuji, cuma ujiannya bentuknya beda dengan orang yang berbalik daripada itu. Jadi jangan salah mengartikan kehidupan dunia. Kehidupan dunia semuanya ujian, semuanya. Ibadahnya pun ujian. Ibadah ujian atau bukan? Ujian, siapa yang melaksanakannya, siapa yang ikhlas, siapa yang mutaba'ah, siapa yang tidak, siapa yang karena selain Allah dan lain sebagainya. Maka semuanya dijalankan dengan kesabaran karena hidup ini adalah ujian. Baik, insyaallah nanti kita akan perdalam lagi dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin tanyakan kembali. Silakan. Baik, silakan. Terkait itu hikmahnya apa ya? Seolah-olah untuk kayak memaksa Allah kalau ngasih kata gitu, bahasa Allah untuk memenangkan perangan tersebut. Allah mengabulkan bahasanya itu kayak maksa. Kalau itu kan persepsi kita, ya, persepsi kita. Ya kalau dibilang maksa enggak juga, tapi dalam berdoa itu kita apa? Falyazim al-mas'alah. Dalam berdoa itu memang dianjurkan kita menekadkan apa yang kita minta. Ya Allah, kalau engkau enggak menangkan nih, udah engkau enggak disembah lagi. Maksudnya apa? Maksud engkau enggak disembah lagi, kami mati semua ya Allah. Nah, risalah ini belum selesai gitu kan. Nah, maka kalimat itu justru menunjukkan al-azam, tekad harus menang gitu dengan izinnya. Jadi bukan dalam konteks memaksa, bukan, tapi falyazim masalah. Nah, saya ingat dengan pernah saya kan ngisi di sini. Dalam bahasa Arab itu sering juga ikhwah kita salah dalam mengungkapkan doa. Para jamaah ini penting ya hikmahnya.
Saya bilang ke Syekh, muwafaq ya Syekh insyaallah. Semoga engkau diberikan kemudahan wahai Syekh insyaallah. Kata Syekh, antum berdoa nggak perlu pakai insyaallah. Jadi nggak usah dikasih ujungnya insyaallah. Ya sudah muwafaq sudah. Semoga diberikan taufik, semoga dimudahkan. Jangan insyaallah dengan izin Allah. Itu kan maksudnya sebenarnya baik. Tapi itu nggak betul dalam berdoa. Jadi ya Allah kayakan saya ya Allah insyaallah misalnya. Ya jangan. Ya Allah, sehatkan saya. Ya Allah, kayakan saya. Ya Allah, begini, berkahi saya. Itu apa? Tekad. Ya, jadi dibulatkan keinginannya. Keinginan yang dia harapkan itu ya dimintakan sama Allah tanpa perlu diikatkan dengan kehendak gitu. Karena doa itu ya kebaikan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu yang kami pahami ya, justru kembali kepada hadis fal ya'zim al-mas'alah. Maka hendaknya permintaan itu ditekankan, ditekadkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Oh, banyak malah. Siapa tadi? Apa Pak? Silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Maksud gimana maksudnya? 70 kali ya. Itu dalam satu riwayat memang ya, dalam satu riwayat. Tapi dalam riwayat lain lebih dari 100 kali. Kemarin sudah dijelaskan, kita di hadis sebelumnya sudah dijelaskan 70 itu bukan berarti Rasul memang 70 kali ya. Tapi keterangan hadis lain diterangkan lebih dari 100 kali. Dan kalau kita buka hadis lain lagi bahkan ya banyak sekali. Belum di salat duhanya, kalau salat duha kan sudah 100 kali itu. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Belum dalam salatnya ketika mengucapkan rabbighfirli warhamni istighfar bukan? Istighfar juga. Jadi ratusan kali. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Silakan. Memberitahu saya bukan bagaimana kalau kita mau menyampaikan kita sendiri kapasitasnya belum mencukupi dalam kapasitas keilmuan itu. Contohnya? Oh, pengamalan diri kitanya. Iya. Bedakan antara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang lain dengan mengamalkan untuk diri sendiri. Itu syariat yang berbeda. Syariat yang berbeda. Bukan berarti orang yang belum tahajud enggak memotivasi orang lain dalam tahajud. Kamu nggak usah tahajud ya. Kenapa? Saya juga belum tahajud. Masa begitu, Pak? Saya nggak istiqomah tahajud, kamu juga jangan istiqomah dulu ya. Kan nggak begitu, Pak ya? Kamu istiqomah tahajud. Walaupun saya juga masih berat. Ya kadang masih sering meninggalkan. Ya sering meninggalkannya daripada tahajudnya. Misalnya begitu. Tapi ya kamu istiqomah. Saya doakan kamu istiqomah. Nah kenapa, Pak? Karena, ini mungkin saya pernah sampaikan. Al-jaza'u min jinsil amal. Ini pentingnya, Pak. Pentingnya kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya berdakwah, pentingnya kita menyampaikan. Kenapa? Al-jaza' min jinsil amal. Ini penjelasan Syekh Abdul Razak bagus. Karena balasan itu akan kita dapatkan tergantung dari jenis perbuatan kita. Ketika kita menasihati, menyampaikan, mendakwahi kan menginginkan orang lain sempurna, betul atau tidak? Menginginkan orang itu baik. Maka balasannya apa? Balasannya Allah yang akan menyempurnakan kebaikan untuk kita. Jadi langsung balasan dari Allah, Pak. Ketika kita ngajak orang lain tahajud, jadi Allah yang akan justru nanti membuat kita jadi istiqomah tahajud. Tapi kalau ego saja sendiri, ya justru tidak. Orang yang barang siapa menyempurnakan orang lain, niscaya Allah akan menyempurnakan dirinya. Begitu balasannya ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, tadi siapa? Di kanan. Nah, silakan. Yang membatasi kesabaran. Ya, baik. Kalimat sabar ada batasnya. Sebetulnya kalau saya setuju sabar ada batasnya. Oh beda mau lain ini.
setuju bagi personalnya. Tapi bagi syariatnya nggak ada. Paham maksudnya? Jadi syariat tidak pernah mengatakan bahwasanya sabar itu ada batasnya. Tapi kalau kesabaran kita, betul. Karena kesabaran bergantung kepada keimanan kita. Jadi sabar itu ada batasnya. Iya, sabar kamu segitu. Karena keimananmu segitu. Paham maksudnya? Nah jadi jangan disalahpahami ya. Ya kesabaran kita itu tidak sebagaimana kesabaran para rasul. Kesabaran para nabi, para rasul lebih hebat lagi pada sabarnya ulul azmi. Makanya perintah Rasul, perintah Allah apa? Isbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi. Karena ujian-ujian mereka jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih besar dibandingkan nabi-nabi dan para rasul yang lainnya. Nah maka kita dituntut untuk ya terus bersabar. Karena syariat mengajarkan sabar ini nggak ada batasan. Walaupun kita ya kadang sabar, kadang nggak sabar, kadang sabarnya hebat, kadang kurang sabarnya. Itu kondisi tergantung kepada keimanan kita. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang tanya lagi? Tidak ada? Baik, terakhir ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan Kepada siapa nih? Secara umum, pada orang lain. Baik, ada pertanyaan. Apakah kadar memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada orang lain itu cukup sekali saja sudah gugur atau harus berulang? Ya, maka jawabannya, lihat Nabi SAW sebagai kedua kita. Kalau Nabi mengingatkan sekali saja sudah urusannya selesai sudah. Ya, tetapi yang terjadi adalah mengingatkan terus menerus. Ya, walaupun kalau bicara apakah gugur kewajiban kita, ya sudah gugur. Kita sudah sampaikan ini nggak boleh, maka sudah gugur kewajiban dan dia kalau orang berakal dia berarti sudah tahu. Tapi barangkali kalau kita tinjau dari sisi lain, barangkali dia belum paham dari mana sisi tidak bolehnya, apa dalilnya, letak pengharamannya di mana. Nah itu perlu penjelasan. Ya, makanya alangkah lebih baiknya ketika kita mengikuti para nabi dan para rasul yang mereka tidak berhenti, tidak henti-hentinya berdakwah siang malam. Jadi menunjukkan apa? Nasihat itu diulang-ulang. Ya, nasihat itu diulang-ulang. Dan sebagaimana nasihat ujangan para ulama, sampaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Allah turunkan hidayah kepadanya. Itu kalau sekali, apakah menjamin langsung? Enggak pasti. Tapi 2 kali, 3 kali, ya sebagaimana khususnya orang tua yang senantiasa dengan anaknya atau pasangan satu dengan yang lainnya, adik kakak, ya terus. Karena kita nggak tahu kapan hidayah Allah turun. Dan apa motivasi kita berdakwah? Ya karena kita ingin kebaikan untuk diri kita sendiri juga. Bukan hanya untuk menyempurnakan orang lain, tapi agar kita lebih sempurna, agar kita dapat pahala, kita menjadi jalan pintu kebaikan bagi orang lain. Kan begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu motivasi kita dalam berdakwah, dalam menyampaikan nasihat. Dan bukan juga untuk menjatuhkan, mencari kesalahan orang lain. Demikian para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Dan kami berharap mudah-mudahan kedepannya bisa punya kitabnya ya, agar atau sebetulnya ada juga aplikasinya ya, aplikasinya atau PDF-nya agar lebih mudah mengikuti pembacaan hadis yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berkahi perkumpulan ini dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah kumpulkan kembali juga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.